Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatul muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ya Allah zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anak ustaz yang ustaz sayangi, harapan bangsa, harapan negara, harapan orang tua kita masing-masing. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat, nikmat, taufik hidayahnya, mudah-mudahan kita dapat bertemu di hari ini. Sembari kita mengucapkan salawat berhisab kepada baginda Rasulullah SAW yang sama-sama kita mengharapkan syafaatnya terutama dari akhir amin rabbal alamin. Anak-anak ustaz yang saya sayangi, ustaz tetap mengingatkan kita semua kiranya dapat melaksanakan protokol kesehatan, yakni memakai masker ketika keluar, mencuci tangan, menjaga jarak maupun menjauhi kerumunan. Tapi yang tak kalah pentingnya adalah marilah senantiasa bermohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah SWT agar terhindar daripada COVID-19 ini dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa syarril asqam birahmatika ya arhamar rahimin. Semoga kita mendapat perlindungan dari Allah SWT, demikian juga orang tua kita, guru-guru kita, teman-teman kita. Baik dan sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pertemuan yang ketujuh ini, mari sama-sama kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak ustaz yang ustaz sayangin, pertemuan yang ketujuh ini membicarakan tentang kondisi bahasa dan seni sastra pra-Islam. Kenapa ini harus kita bicarakan? Karena sebagaimana kita ketahui, bangsa Arab atau masyarakat pra-Islam itu sangat banyak dipengaruhi oleh masyarakat lain, termasuk masyarakat yang berasal dari Babilonia. Begitu banyak berimigrasi ke wilayah bangsa atau masyarakat Arab. Kenapa mereka berimigrasi? Dikarenakan mereka tidak tahan lagi dijajah oleh bangsa Persia yang begitu gagah perkasa, sehingga mereka harus keluar dari daerah mereka ke tempat yang lain. Sebagaimana kita ketahui juga bahwasanya bangsa Babilonia ini juga yang mendapat ilmu dan peralihan bahasa dari bangsa-bangsa, termasuk bangsa Persia yang menjajah mereka, dan juga mereka mendapat ilmu pengetahuan atau mempunyai atau memiliki ilmu pengetahuan tentang bagaimana kondisi perbintangan maupun yang lain sebagainya. Untuk itu mari sama-sama kita lihat pertemuan serta penyajian video pembelajaran berikut ini. Sastra Arab dan historisnya merupakan ilmu yang membahas tentang situasi dan kondisi bahasa Arab dan perkembangan kesusastraannya, mendefinisikan para cerdik pandai dari kelompok sastrawan, menjelaskan sejauh mana pengaruh mereka terhadap situasi dan kondisi di tempat mereka tinggal, menjelaskan pengaruh-pengaruh dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan hasil karya sastra. Perkembangan sastra Arab pra-Islam pada abad ini merupakan awal pembentukan dasar-dasar bahasa Arab. Terdapat banyak kegiatan pada masa ini yang dapat berpengaruh pada perkembangan bahasa Arab, seperti halnya kegiatan di Suq Ukas, Zu al-Majaz, dan Majannah. Bahasa Arab yang kita kenal sehari-hari merupakan pencampuran antara bahasa Arab dari suku yang berbeda-beda. Kemudian periode sejarah sastra Arab. Yang pertama, masa jahiliyah. Masa jahiliyah ini dimulai sejak tahun 1,5 abad sebelum kedatangan Islam dan berakhir sampai datangnya Islam. Kemudian yang kedua, masa Sadrul Islam atau Bani Umayyah.
Masa ini dimulai sejak tahun 1 Hijriah atau 622 Masehi sampai dengan 132 Hijriah atau 750 Masehi. Kemudian masa Bani Abbasiyah. Masa Bani Abbasiyah ini dimulai sejak tahun 132 Hijriah sampai dengan 656 Hijriah. Kemudian masa kemunduran kesusasteraan Arab. Masa ini dimulai sejak tahun 656 Hijriah sampai dengan tahun 1220 Hijriah. Kemudian masa kebangkitan kesusasteraan Arab. Masa ini dimulai sejak tahun 1220 Hijriah sampai dengan sekarang. Sastrawan pra-Islam. Yang pertama, Umru'ul Qais. Umru'ul Qais adalah seorang penyair yang lahir di Kindah, Yaman. Ia juga dikenal dengan penyair Yaman dan Hadramaut. Umru'ul Qais merupakan anak seorang raja, yaitu Hijr al-Kindi dari Yaman. Ia juga suka mengembara ke daerah-daerah Arab. Karyanya yang terkenal kurang lebih ada 25 qasidah. Kemudian Zuhair bin Abi Sulma. Zuhair bin Abi Sulma ini terkenal karena kata-kata puisinya yang sangat etis. Ia juga berasal dari keluarga penyair. Kemudian Nabirah Zubiani. Nabirah Zubiani ini memiliki nama asli Umamah Ziyad bin Muawiyah. Ia dipanggil Nabirah karena sudah bisa menyair atau sudah suka bersyair sejak masih remaja. Puisinya yang lebih indah dan bahasanya yang sederhana serta merakyat yang dapat dipahami oleh berbagai kalangan. Kemudian Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i ini adalah putra Abdullah bin Sa'ad At-Ta'i. Ia sudah meninggal oleh ayahnya sejak masih kecil. Hatim merupakan seorang yang berjiwa pemurah, pemberani dan suka menolong. Kemudian faktor perkembangan sastra pra-Islam. Nah, faktor-faktor ini yang mempengaruhi perkembangan sastra Islam. Di antaranya yang pertama, iklim dan tabiat alam. Kemudian chauvinisme. Chauvinisme ini adalah istilah untuk bangsa Arab yang membanggakan kaumnya sendiri. Kemudian peperangan, keyakinan, ilmu pengetahuan, politik, dan interaksi dengan berbagai bangsa dan budaya. Jadi faktor-faktor inilah yang telah mempengaruhi perkembangan sastra sebelum datangnya Islam. Karakteristik sastra Arab Jahiliyah. Yang pertama, penggunaan kata-katanya lebih ditekankan pada makna aslinya. Yang kedua, kosakata yang digunakan banyak memiliki sinonim. Yang ketiga, penggunaan kata serapan di luar bahasa Arab sangat kurang. Yang keempat, gaya bahasa dan kalimat yang diucapkan singkat, padat, dan tidak dibuat-buat. Selanjutnya, puisi Arab. Nah, puisi Arab merupakan pembicaraan yang berwazan, berqafiyah, sengaja diucapkan untuk menunjukkan keindahan imajinasinya. Kecintaan bangsa Arab terhadap puisi dikarenakan naluri kejiwaan mereka yang tumbuh berkembang di padang Sahara, sehingga mudah terbentuk jiwa berpuisi yang sesuai dengan alam dan lingkungan mereka untuk membiasakan berimajinasi. Selain itu, bangsa Arab juga sudah memiliki bekal besar bahasa yang fasih, yang mudah untuk menciptakan puisi Arab. Keistimewaan puisi pra-Islam. Yang pertama, mengandung nilai seni. Keaslian dan kejelasan makna menjadikan puisi Arab ini bernilai seni yang sangat tinggi, yang sesuai dengan corak kehidupan masyarakat yang sangat sederhana pada masa itu. Kemudian, puisi Arab juga mengandung nilai sejarah. Pada puisi Arab terdapat nilai sejarah yang sangat agung, yaitu merupakan dokumen yang sangat penting bagi sejarah masa itu. Puisi Arab mendalami situasi dan kondisi jazirah. Ialah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermakna, bermanfaat bagi kita semua.
Mari sama-sama kita tutup dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.